Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai carbonates and evaporates ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah sedimentologi. Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang akan kita coba bahas pada perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah carbonate sediment type. Kemudian kita akan beralih ke carbonate rock classification. Ada beberapa carbonate classification yang akan kita bahas dengan berbeda-beda kegunaannya ya. Kemudian ada porosity in carbonate rocks ya, berbicara porositas, tipe-tipe porositas. Kemudian the position of phases oleh di karbonatnya. Kemudian carbonate microphases ya, dan phase zone. Kemudian yang terakhir adalah carbonate platform geometry. Nah ini, kalau kita berbicara carbonate rock compositions itu kurang lebih sama ya dari jenisnya. Cuman mungkin berbeda secara mineralogi ya. Kalau di siliciclastic tentunya kita punya yang namanya mud matrixnya gitu ya. Tapi kalau di karbonat kita disebutnya carbonate mud gitu. Kemudian ada grainsnya juga. Tapi secara mineralogi dia carbonate grains. Kemudian dia memiliki semen ya. Semen di mana dia mengisi pori-pori antar batuan ya, antar grainsnya begitu ya di karbonat. Nah ini contohnya ini di Upper Jurassic UAE, sayatan tipisnya dari Arab Sea ya, Arab Sea Formation. Ini jenisnya itu adalah floatstone grain dominated FG gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah carbonate grain types. Carbonate grain types ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah skeletal, kemudian non-skeletal. Kalau skeletal ini adalah karena dia tersusun oleh biota-biota atau fosil ya. Seperti ini, foram, bivalve, sponges, green algae, corals, gastropod, dan echinoderms. Namun kalau di non-skeletal, dia itu bukan dari biota ya. Ini berhubungan dengan perkuliahan yang kemarin ini ya. Yang umumnya berhubungan dengan abiotic origin untuk non-skeletal ini. Seperti weeds, kemudian nanti kita bahas phyloid, intraclass, dan juga ada beberapa non-carbonate constituent ya, yang biasanya juga ditemukan pada carbonate rocks gitu. Yang selanjutnya adalah ini contoh dari skeletal ya, skeletal grain types di carbonates. Ini ada foraminifera. Ini mungkin umum ya, umum di carbonate rocks. Contohnya ini adalah Rectobolivina sp. Kemudian ini orbitoid forams. Kemudian corals ya, corals. Contohnya ini rugose corals ya, thin sectionnya. Kemudian yang ini di tabulae corals ya, tabulae corals. Jadi ini kenampakan dari cross sectionnya. Kemudian ini dari plan view-nya, dari sayatan tipisnya. Nah, terlihat ya ini ada microstructure seperti ini. Yang kita sebutnya corallite gitu ya. Ini yang berbentuk segi 6 ya, segi 6. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah green algae. Green algae ini contohnya adalah Halimeda sp. Ini common sekali atau umum
di recent carbonates ya. Contohnya bisa ditemukan di Bahama seperti itu di recent carbonates. Nah, kemudian ini adalah Decicladation algae. Gitu. Nah, ini Decicladation algae ini biasanya juga dapat mengindikasikan ini ya, ada di sand shoals biasanya. Ya, dekat sekali dengan sand shoal atau memang di sand shoals-nya gitu. Kemudian ini mollusk. Kalau kita bisa lihat ya di gambar yang di kanan ini, porositas berkembang secara baik ya, sangat berkembang ya di molluska ini ya. Nah, inilah nanti yang kita bahas, apa jenis porositasnya. Nanti kita coba bahas ya di selanjutnya ya. Nah, ini contoh lainnya dari skeletal grain types ya. Ini contohnya adalah Echinoderm. Echinoderm ini spesial, biasanya dia memiliki fitur yang dinamakan syntaxial overgrowth ya, syntaxial overgrowth. Dimana ini berhubungan dengan optical continuity dari sementnya, dan grains-nya begitu. Kemudian kalau di brachiopods, ini fitur yang spesialnya adalah dia berkembang puncti ya, seperti ini ya, fitur puncti ini. Ini yang fitur yang dapat membedakan antara brachiopod dengan bivalves, seperti itu. Nah, ini ada diagrams dari Wilkinson 1979 yang sebenarnya ingin menggambarkan mengenai mineral composition ya. Mineral composition dari beberapa fosil ya, fosil-fosil yang berbeda dari ini ya, Paleozoikum hingga Kenozoikum gitu ya. Kita bisa melihat ini ada beberapa jenis fosil yang ada. Ternyata ada kecenderungan fosil-fosil tertentu memiliki mineralogi tertentu ya. Seperti misalkan di bivalves ini. Bivalves ini cenderungnya ini warna orange ya, berarti dia cenderungnya dia secara mineralogi dia memiliki mineral aragonite gitu ya dalam pembentukannya bivalves. Lain halnya misalkan kita lihat di forams ya, forams ini low magnesium calcite ya, low magnesium calcite, dia konsisten dari Paleozoikum hingga Kenozoikum gitu. Di low magnesium calcite kalau forams. Nah, ada yang menarik di sini mungkin corals ya. Kalau kita lihat, corals ini mengalami perubahan mineralogi di mana pada Paleozoikum dia itu high magnesium calcite ya, hingga mungkin early Mesozoikum ya. Early Mesozoikum dia masih high magnesium calcite tapi berubah mineraloginya cenderung didominasi oleh aragonite ya di corals begitu. Nah, ini yang harus dicatat adalah ini hanya sebagai general guide saja begitu, general guide saja. Tidak otomatis bisa digunakan secara ini ya untuk kajian-kajian yang spesifik gitu, tapi ini hanya sebagai general guide-nya saja. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai skeletal, nah ini adalah salah satu contoh non-skeletal grain types di carbonates ya. Nah, ini adalah weeds ya. Oke. Weeds ini adalah sebuah carbonate grains yang bentuknya itu spherical hingga ellipsoidal seperti itu.
Dia ukurannya bisa 0,25 sampai 2 mm yang memiliki nukleus. Kemudian nukleus ini akan di cover, ya, diselimuti oleh satu atau lebih konsentrik dari coatingsnya gitu ya. Kalau kita bisa lihat ya di sini, ini contohnya dari UITS ya, kita memiliki yang namanya nukleus ya, nukleus. Nah kalau di sini, misalkan nukleusnya ada di sini ya berarti. Nah ini di sini nukleusnya. Kemudian dia akan di cover atau diselimuti oleh concentric coatings. Nah inilah concentric coatingsnya. Nah ini, gitu ya. Nah ini contohnya ya, secara skematik dia nukleus. Nukleusnya ini bisa carbonate grains atau mungkin bisa saja quartz ya, kuarsa gitu ya. Nah kemudian nanti ada cortical laminae ya, ini ya coatingnya ya, coatingnya. Nah kemudian ini ada beberapa microstructure ya, microstructure yang bisa kita amati ya di UITS ini. Pertama, misalkan dia ada tangential crystal gitu ya, dengan cirinya seperti ini gitu, yang ini. Kemudian ada dia radial ya, radial crystal structure. Nah, ini radial crystal structure. Kemudian ada yang simple laminar concentric, simple laminar concentric. Kemudian ada juga yang fiturnya adalah dissolution field structure gitu. Nah, kalau UITS, jika dia ukurannya lebih dari 2 mm, itulah yang disebut dengan pisoids ya. Pisoids. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah contoh dari pisoids. Nih, dari gambar ini. Ini contoh dari pisoids. Nah, kalau ini kemungkinan adalah bisa pisoids atau UITS ya kalau di gambar ini ya. Sayangnya ini belum ada skalanya ya. Nah, tapi beginilah, ini contoh dari UITS di recent carbonate. Ya, recent carbonate ini kayak gini. Contoh dari UITS atau pisoidsnya. Gitu. Tipe selanjutnya dari non-skeletals itu ada piloids dan intraclass. Ya. Kalau piloids ini secara definisi ini adalah allochems yang dia ukurannya kripto atau mungkin mikro ya, mikrokristalin karbonat. Tapi yang utamanya adalah dia tidak mempunyai internal fabric gitu ya. Jadi seperti micrite saja begitu. Nah ini contohnya. Ini ada kumpulan piloids ya. Kalau kita bisa lihat ini. Nah ini contoh dari piloidal grainstone gitu ya. Nah ini kumpulan dari piloids ya. Kita masih bisa melihat ya, ini bukan sebagai mud micrite, tapi dia sebagai piloids begitu ya. Karena ini masih kita bisa lihat semen yang mengelilingi piloidnya begitu. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah contohnya adalah intraclass. Intraclass ini adalah fragmen ya. Fragmen di mana pene contemporaneous gitu. Ya. Jadi intinya adalah ketika ada karbonat, sedimen karbonat, kemudian dia tererosi ya. Nah, hasil erosinya inilah yang disebut dengan intraclass gitu ya, intraclass. Tapi dalam satu tubuh batuan yang sama gitu. Ya. Kalau kita bisa lihat ya, intraclass di sini dia terdiri dari fragmen batuan yang tadinya mungkin ada komponennya ini ya,
seperti bivalve seperti itu ya. Kemudian ini mungkin ada gastropodsnya gitu ya di sini. Nah ini ya. Jadi intrakelas ini adalah batuan yang tererosi ya sebenarnya. Kemudian dia redeposisi lagi. Kunci utamanya adalah redeposisi lagi. Tapi masih dalam satu tubuh batuan ya, tidak terlalu jauh tertransportnya untuk intrakelas ini. Kemudian ini kita lanjut setelah kita membahas mengenai carbonate grain types. Selanjutnya adalah kita akan membahas beberapa klasifikasi karbonat ya yang ada yang umumnya digunakan ya. Yang pertama adalah yang umumnya digunakan adalah Fox ya, Fox 1959. Fox 1959 ini umumnya kalau kita sudah menggunakan mikroskop ya dalam studi karbonatnya ya, karena dia mengklasifikasikan karbonat menjadi ini ya komponen-komponen utamanya ya dari different grain types gitu ya. Ini intraclass, kemudian ooids ya atau oolites, terus kemudian fossils. Nah, fosil ini tidak terlalu dibedakan apakah fosilnya foram atau algae ya, gitu. Kemudian ada pellets atau phylloids gitu. Nah, kemudian ini ya ada proporsi dari calcite semen atau micrite matrixnya begitu ya, micrite matrixnya. Nah, kalau misalkan satu ini ya satu batuan karbonat ya memiliki sayatan tipis seperti ini gitu ya, dimana umumnya dominannya ada intraclass, kemudian ditemukan banyak spericalcite semen, maka namanya adalah intrasparid gitu, intrasparid. Tapi kalau misalkan dia umumnya didominasi oleh micrite matrix tapi grain types-nya tetap intraclass, maka disebutnya intramicrite gitu ya. Sama halnya yang lainnya, ini seperti ini, kalau dia ada sparidnya, jadi ooids-nya jadi sparid, sparid. Kemudian kalau dia dominan micrite ya, micrite ya. Tapi ini mungkin jarang ya, karena biasanya ooids ini ada di high energy ya. Saya kurang tahu kalau misalkan micrites ini keberadaannya seperti apa ya, karena ini mungkin agak bertentangan dengan konsep yang ada seperti itu. Tapi mungkin secara klasifikasi beginilah kalau misalkan kita temukan ya micrites gitu, ooids dengan mud matrix micrite ya, yang dominan daripada kalau misalkan dia spericalcite cementnya yang dominan seperti itu. Nah, carbonate classification ini ya ini ya klasifikasi yang berguna ketika kita sudah punya sayatan tipisnya terhadap ininya ya carbonate rocks-nya kita yang kita punya seperti itu. Kemudian ya yang selanjutnya adalah klasifikasi dari Dunham ya, Dunham 1962. Kalau Dunham 1962, kalau kita lihat klasifikasinya tidak begitu menitik beratkan terhadap perbedaan grain types ya. Kalau kita lihat dia hanya mudstone, wakestone, packstone, grainstone, boundstone, dan crystalline carbonate. Jadi di sini dalam klasifikasi ini Dunham tidak mengikutkan jenis fosilnya gitu ya. Yang penting adalah ini ya. Yang pertama ya yang membedakan itu
yang besarnya terlebih dahulu ini. Apakah depositional texture-nya itu dapat diamati? Kalau dapat diamati berarti ini ya, dia bisa disebut mudstone, waxstone, packstone, grindstone, hingga boundstone. Tapi kalau dia tidak dapat diamati depositional texture-nya, maka ini langsung bisa kita sebut crystalline carbonates ya. Nah, crystalline carbonates ini contohnya misalkan dolostone gitu ya. Dolostone ya, karena dia sudah terdolomitisasi begitu ya, dan kemudian depositional texture-nya sudah berubah total ya biasanya kalau di dolostone gitu. Nah, kemudian setelah apakah depositional texture dapat diamati, kemudian apakah original komponennya itu terikat bersama gitu saat deposisi. Kalau dia terikat bersama, dia disebutnya dengan boundstone. Ini biasanya ya karbonat-karbonat yang berasosiasi dengan reef ya biasanya ya, reef. Nah, boundstone. Jadi dia original komponennya ini terikat gitu ya, bound together during deposition gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak terikat, kemudian kita selanjutnya ya, apakah dia contains mud? Jadi apakah mengandung mud? Kalau misalkan dia tidak mengandung mud, nah itu ada yang disebut dengan grindstone gitu. Nah, dia lacks of mud ya, dan umumnya adalah grain supported gitu. Grain supported. Nah, kalau di sini mudstone, waxstone, dan packstone ini perbedaannya. Kalau mudstone dan waxstone dia mud supported, kalau packstone dia grain supported gitu. Grain supported ya. Kalau misalkan di mudstone dia biasanya kurang dari 10% ya grainsnya, carbonate grainsnya gitu. Kalau waxstone dia lebih dari 10%. Nah, gitu. Nah, memang nanti akan ada banyak ininya ya, kesulitan mungkin secara studi karbonat. Ini kan lebih dari 10% ya, lebih dari 10%. Kemudian tapi ini grain supported gitu ya, grain supported. Nah, tapi dia mud supported ya kalau di sini. Nah, inilah peralihan antara waxstone dan packstone ya. Nah, nanti hal ini coba kita bahas lebih lanjut ya, lebih lanjut gitu di klasifikasi yang selanjutnya ya. Nah, kalau di klasifikasi selanjutnya adalah ini dari Embry-Clovan ya, Embry-Clovan 1971. Embry-Clovan 1971 sebenarnya menambahkan yang ini ya, menambahkan kotak yang ini. Kotak yang ini. Nah, ini sebenarnya Embry-Clovan ingin mengklasifikasi lebih lanjut boundstone dari Dunham gitu ya. Kalau kita bisa lihat, ini kita punya boundstone ya. Nah, Embry-Clovan ini ingin membaginya menjadi beberapa lagi gitu ya. Ada 5 tekstur ya, 5 tekstur karbonat di boundstone itu sendiri gitu. Oke, jadi namun di Lucia ini sendiri, Lucia ini membedakan ya, kalau di packstone ini dia membedakan antara grain dominated packstone dengan mud dominated packstone. Nah, ini yang tadi kita bicarakan bagaimana peralihan antara waxstone dengan packstone ya. Nah, peralihannya itulah yang disebut dengan mud dominated packstone
MDP gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya carbonate texture di sayatan tipis ya, mudstone. Kita bisa lihat ya, grains-nya ini mungkin kurang dari 10% ya. Kita lihat ini banyak sekali mud-nya begitu. Kalau waxstone, nah ini sudah mulai terlihat ya grain types-nya begitu. Sementara kalau di packstone, dia walaupun ada mud-nya tapi mulai lebih banyak lagi grains-nya begitu, carbonate grains-nya. Nah, kalau greenstone yang ideal memang seperti ini ya, di mana dia ada spericalcite cement ya, spericalcite cement. Kalau misalkan kita terminologinya mengikuti Volks ya, Volks gitu. Nah, dia greenstone, dia lack of mud gitu, tidak ada atau hampir jarang lah mud-nya gitu ya, mud matrix-nya. Jadi biasanya pori-porinya itu kalau nggak pores ya terisi oleh calcite cement gitu. Nah, ini contohnya dari floatstone ya, floatstone tadi dari Embryclovan di mana lebih dari 2 mm ya, ada grain types yang lebih dari 2 mm. Ini contohnya ini. Nah, ini ya, fosil-fosil yang lebih dari 2 mm ini sebagai komponennya gitu. Nah, bedanya dengan roadstone adalah kalau floatstone ini masih terlihat ya ininya, mud matrix-nya ya, karena dia lebih ke mud supported. Tapi kalau redstone kita bisa lihat dia hampir nggak ada ya mud matrix-nya begitu. Tuh. Nah ini ya contohnya ya, redstone. Dia lebih ke grain dominated. Selanjutnya adalah Choquette and Pray 1970, klasifikasi untuk porositas ya di batuan karbonat. Ini ada fabric selective, kemudian non fabric selective dan fabric selective or not gitu ya. Nah, kalau di fabric selective ini contohnya adalah ada interparticle ya, intraparticle. Nah, ini intraparticle inilah yang tadi ya di sayatan kita yang sebelumnya ya, yang ada gastropod. Jadi intraparticle ini adalah porositas yang berkembang di dalam fosilnya tersebut gitu ya. Intraparticle. Tapi kalau interparticle, porositas yang berkembang di antara grains-nya gitu ya. Nah, ini contohnya gitu, interparticle. Nah, juga ada contohnya growth framework ya, terus fenestral ya. Fenestral biasanya ini berasosiasi dengan endapan-endapan supratidal ya, supratidal kalau fenestral. Ini shelter ya, shelter ya. Jadi seperti shelter saja begitu ya. Kalau misalkan kita punya bivalve ya, bivalve di sini porositas berkembang di bawah dari fosilnya tersebut begitu ya. Dia akan menjaga porositas yang ada di bawahnya tidak terisi begitu ya, karena frameworknya dari maksud saya structure atau morfologi dari bivalve tersebut gitu ya. Berbeda ya kalau framework dan structure itu. Kemudian ada contohnya fabric selective itu interkristallin dan kemudian moldic ya. Nah, kalau non-fabric selective ini porositasnya berkembang ini tidak dikontrol oleh fosil seperti itu ya. Contohnya adalah fracture ya. Dia porositasnya berkembang tidak tidak fabric selective ya. Artinya dia bisa memotong dari batuannya tersebut ya, membentuk porositasnya tersebut
tidak dikontrol oleh jenis fosilnya atau jenis antar butirnya gitu ya, atau channel gitu ya, channel atau fagi porosity atau cavern ya, gua ya, dalam karst ya, contohnya gitu. Nah, kalau fabric selective or not, dia contohnya adalah brexy, kemudian borings, burrow, sama shrinkage gitu. Nah, nanti bisa dilihat lebih lanjut ya mengenai ini ya, perbedaan antara fabric selective dan non fabric selective ya. Kemudian ini bagaimana kita menggambarkan porositas di karbonat ya. Pertama kita bisa menggunakan genetic modifiers atau size modifiers ya. Kalau size modifiers ini ya untuk yang ukuran dari porositasnya itu kurang dari cavern size gitu. Nah, ini contohnya adalah megapore, mesopore, micropore. Tadi kita kan sudah membahas mengenai misalkan intrapartikel atau interpartikel ya. Jadi kalau misalkan di terminologi menggunakan size modifiers ini, contohnya adalah misalkan ini ya, mesofagi gitu, MS disimbolkan dengan MS vag gitu, atau small mesomold ya, small mesomold ya, karena small mesopore ini kan terbagi dari small dan large ya, large. Jadi small mesopore gitu. Terus jenis porosity-nya apa? Mold gitu. Jadi SMS MO gitu. Ini contohnya. Kemudian kalau misalkan kita pakai genetic modifiers, ini yang harus diperhatikan adalah yang di kotak sini ya. Kotak ini, yaitu genetic modifiers ini adalah kombinasi dari proses, direction atau arah, kemudian timing pembentukan dari porositasnya gitu. Kalau proses ini dia ada 3 jenis ya. Apakah dia solution atau cementation atau internal sedimentation gitu ya. Apakah prosesnya itu pelarutan atau sementasi atau sedimentasi internal gitu. Kemudian kalau direction ini apakah porositasnya ini akan memperbesar, proses tersebut akan memperbesar pori atau malah justru mereduce ya, atau mengisi gitu ya, mengisi dari pori gitu. Kemudian time of formation dibagi menjadi 2, primary sama secondary ya. Primary ini ya pre-depositional sama depositional, kemudian secondary ada eugenetic, mesogenetic, sama telogenetic. Ini udah berhubungan dengan diagenesis ya sebenarnya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya porosity types di mana dia tipenya solution enlarge ya, berarti pelarutan ini ini ya memperbesar porositasnya begitu ya sifatnya. Jadi solution enlarge disingkatnya SX gitu. Atau misalkan kita punya porositas di mana dia terisi oleh semen. Nah, kemudian dia pastinya reduce pore space-nya ya. Nah, ini reduce primary gitu. Nah, ini disebutnya CRP gitu ya. Karena CR cementation, kemudian dia sifatnya direction-nya adalah reduced. Kemudian dia P ya, dia primary gitu. Time of formation-nya dia di primary gitu. Nah, itu contoh-contoh dari porosity types ya di carbonate rocks. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari mikrofasies. Nah, mikrofasies ini sebenarnya konsep yang sangat penting ya dalam karbonat, studi karbonat ya.
karena ini akan menggambarkan ini ya, aspek-aspek sedimentologi, kemudian paleontologi ya, dari data karbonat yang kita punya. Misalkan data dari thin section, kemudian dari pills, dari slab, atau dari rock samplesnya itu sendiri, gitu ya. Nah, memang utamanya sih kita menggunakan thin section ya, thin section dalam analisis mikrofasies gitu. Tapi ada beberapa teknik ya, teknik dalam analisis mikrofasies yang lebih advance ya. Misalkan pakai CL ya, cathodoluminescence, atau fluid inclusion, atau SEM, kemudian yang terakhir itu stable isotope geochemistry. Nah, ini teknik-teknik yang memang sudah mulai dipakai ya untuk analisis mikrofasies gitu ya. Di studi karbonat beberapa dekade terakhir ya, kita udah pakai 4 ini ya untuk studi mikrofasies yang lebih advance gitu. Nah, mengapa kita perlu untuk tahu mengenai mikrofasies? Ya ujung-ujungnya nanti kita akan mengetahui depositional facies modelnya ya, depositional facies modelnya, karena ketika kita tahu mikrofasies tersebut, maka kita akan mengklasifikasikannya ke dalam facies zone-nya gitu, facies zone-nya gitu ya. Kayak misalkan Wedge grindstone ya, wedge grindstone biasanya berasosiasi di sini, St. Shoals begitu ya. Nah, makanya wedge grindstone yang sebagai mikrofasies ya, mikrofasies, dia akan berguna untuk menunjukkan bahwa karbonat tersebut diendapkan di facies zone yang di nomor 6 ini begitu, sebagai contoh gitu ya. Jadi kalau di mikrofasies sendiri emang harus ini ya, harus detail dalam mengklasifikasikan aspek-aspek paleontologi dan sedimentologinya gitu. Makanya kita perlu untuk data-data thin sectionnya gitu ya. Namanya juga mikrofasies gitu. Nah, ini contoh yang umumnya digunakan ya, model fasies dari Wilson. Ini saya ambil dari Schlager 2005 ya. Ada beberapa modifikasi dari Schlager ya, tapi umumnya hampir sama ya, sama dengan Wilson 1975 gitu. Ada 9 facies zone gitu ya, facies zone-nya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya, satu-satu. Yang pertama adalah deep sea ya, deep sea di facies zone yang pertama. Nah, kalau kita lihat facies zone pertama ini dia letaknya ada di lebih ke arah basin ya, paling ujungnya ya, di basin begitu. Yang perlu diperhatikan juga adalah facies zone ini adalah model untuk rim carbonate platform gitu ya, di rim carbonate platform. Mungkin nanti di carbonate platform yang berbeda dia ada penyesuaiannya lagi gitu ya, untuk berbicara mengenai standar facies zone-nya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini yang facies zone yang pertama, ini yang paling ujung ya. Dia pastinya below wave base ya, below wave base dan below euphotic zone. Artinya sangat gelap sekali ya, karena dia di bawah euphotic zone gitu. Namun yang harus diketahui adalah yang pertama depth-nya itu bisa berapa ratus hingga
berapa ribu meter ya kalau fase zone deep sea ini. Nah, umumnya ini jenis-jenis sedimennya adalah pelagic clay, kemudian silicious ada, terus carbonate ooze ya. Jadi tidak murni carbonate ya. Bisa aja ada beberapa siliciclastic ya, siliciclastic di sini gitu. Kemudian mungkin saja ada hemipelagic mud dan turbidites-nya ya. Nah, kemudian kalau dari segi biota dia didominasi oleh planktonik ya. Tapi juga ada autochthon benthic fosil gitu. Nah, ini lithophysiesnya ya. Pelagic mudstone, waxstone, kemudian ada marsnya, ada pegstone, greenstone, kemudian brexia begitu ya, brexia. Mungkin dari atas ya, asal dari brexia ini terredeposisi kembali ya. Nah, mungkin tidak tertransport secara jauh, makanya dia masih brexia gitu ya. Mungkin dia asalnya dari ya hanya mengalami transport tidak begitu jauh lah, mungkin dari two of slope atau deep shelf gitu ya, gitu. Kemudian masih ada di fase zone yang pertama, tapi ini jenisnya adalah cratonic deepwater basin gitu. Dia masih sama below wave base, kemudian below euphotic zone gitu. Tapi kalau dari water depth kita bisa melihat ya perbedaannya. Ini water depth-nya 30 meter hingga ratusan meter ya. Berbeda dengan yang tadi. Kalau deep sea ya, deep sea dia puluhan meter hingga ratusan meter. Oh, bahkan ratusan hingga ribuan meter ya. Kalau deep sea begitu. Tapi kalau di cratonic deepwater basin dia hanya 30 meter hingga ratusan meter saja. Kalau jenis sedimennya hemipelagic muds gitu ya. Hampir sama sepertinya dengan deep sea ya di fase zone pertama yang tadi. Mungkin saja terdapat anhydrite ya. Kemudian ada church-nya juga gitu. Kondisinya juga anoxic gitu, anoxic dengan lack of bioturbation gitu. Nah, ini biasanya berasosiasi juga dengan ini ya, dark thin limestone beds dan dark shale beds gitu. Nah, untuk biota-biotanya contohnya ammonites ya, untuk nekton, planktonic juga ada. Kemudian ada bentosnya juga, sponge pickles gitu contohnya. Nah, ini common lithophysiesnya ada mudstone, waxstone, pegstone ya, mars atau anhydrite. Ya, umumnya memang masih didominasi oleh fine grain carbonate sediment ya, kalau di deep water ini. Nah, kita beranjak ke yang lebih di sampingnya ya, di samping fase zone pertama menuju ke arah darat begitu ya. Deep shelf ini, deep shelf fase zone yang kedua ini masih below fair weather wave base ya. Tapi masih bisa dicapai ya oleh storm wave ya, kalau di deep shelf ini. Bisa saja ini masih dalam euphotic zone ya, euphotic zone kalau di deep shelf ini. Gitu, normal salinity, kemudian teroksigenisasi dengan baik ya, sirkulasinya cukup baik juga begitu. Nah, untuk jenis sedimennya itu mostly carbonates ya. Nah, ini fossiliferous tapi highly fossiliferous limestone yang biasanya interbedded dengan marbeds gitu. Kalau di deep shelf gitu ya. Nah, ini waxstone dengan fossil waxstone.
whole fossil. Ya. Nah, ini ya, contoh-contohnya. Ini secara biota dia diverse sekali, yang mengindikasikan dia di normal marine conditions ya. Yang seperti kita pernah bahas di minggu kemarin, kalau misalkan dia normal marine conditions, tentunya salinity-nya juga ini ya low biasanya, rendah salinity variation-nya begitu ya. Jadi makanya banyak fauna-fauna yang hidup gitu. Dia masih di normal marine condition. Ada brachiopods atau echinoderms gitu ya. Nah, common lithophacesnya ini waxstone, kemudian bisa saja ada grindstone dan Mars and shells gitu. Nah, kalau two of slope, ini two of slope ya. Ini masih below wave base ya, below wave base. Terus oksigen levelnya juga sangat kurang gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kemiringannya ini 1,5 derajat ya, umumnya 1,5 derajat gitu ke arah basin gitu ya. Berbeda nanti kalau misalkan kita ada di slope ya, slope ini lebih inklinasinya lebih curam daripada di two of slope gitu ya. Nah, dia ini narrow facies belt gitu. Kalau di two of slope dia masih didominasi oleh fine grain carbonates ya. Ya, fine grain carbonates, terus ada chert-nya juga, kemudian ada terrigenous muds gitu ya. Nah, yang harus digarisbawahi ini adalah dia mostly dia redeposisi ya, redeposisi hasil rework gitu, rework dari batuan yang di atasnya begitu. Nah, common lithologies-nya mudstone, kemudian packstone dan grindstone, kemudian ada shell partings gitu ya biasanya. Nah, selanjutnya ini slopes. Nah, ini kita tadi udah bahas, ternyata dia lebih inklinasinya lebih besar ya, lebih curam daripada di two of slope ya. Kalau di slope ini, bahkan hampir vertikal gitu ada. Nah, inilah yang menyebabkan dia facies belt-nya itu very narrow gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, semakin dia vertikal tentunya facies belt-nya semakin narrow kan gitu. Nah, makanya di slope ini very narrow facies belt. Nah, ini juga didominasi oleh rework ya, rework, material rework itu yang dari atasnya gitu ya. Kemudian ada campuran material pelagic begitu. Nah, ini untuk jenis biotanya ya, kalau di section itu biasanya hasil rework ya, karena hasil rework mungkin ada intrakelasnya juga. Terus ada redeposisi dari shallow water bentos ya, shallow water bentos. Kemudian ada dari beberapa deep water bentosnya juga gitu, dan planktonik. Contohnya masih di fine grain carbonates, ada mudstone, packstone dan grindstone. Nah, ini mulai ada nih redstone dan floatstone. Karena di slope ini dia bersebelahan ya facies zone-nya dengan reef. Ini reef, ini slope nih. Nah, karena dia rework, tentunya ada material-material yang ada dari atas di platform margin reefs ini, yang di slope ini gitu ya, yang masuk ke slope. Nah, ini kalau ini adalah platform margin reefs ya, platform margin reef, facies zone yang kelima. Dia biasanya wave resistant ya, jadi kita bisa lihat ya wave resistant. Jadi di belakang dari reefs ini biasanya energi dari wave-nya sudah bisa
melemah ya, melemah karena reef ini bertindak sebagai barriers begitu ya. Jadi barriers yang ada ini akan melemahkan wave yang datang dari sini begitu. Nah, jadi daerah-daerah di belakang dari reefs kemungkinan lebih energinya lebih netral gitu ya, tidak lebih tinggi daripada yang di platform margin reef ini ya. Gitu. Kemudian sedimennya ini utamanya ini ya bounce stone ya. Tadi bounce stone ya. Kalau ada istilah bounce stone berarti merujuk ke Dunham ya, Dunham. Atau mungkin dibagi-bagi menjadi beberapa jenis ya kalau kita bisa di Embry Clovan ya. Nah inilah di reefs ini ya, platform margin reefs ini umumnya ada bounce stone gitu. Punya bounce stone. Kemudian exclusively bentos nih, exclusively bentos ya. Yang memang secara nature ya begitu ya, reefs exclusively bentos ya. Terus koloni-koloni dari frame builders gitu ya. Ya. Kemudian contoh-contoh lithofasiesnya yang umum ditemukan ada framestone, bevelstone, ini ya, pinestone. Nah ini kan ini yang merujuk ke Embry Clovan semua ya. Ini sebenarnya ini bounce stone ya kalau di Dunham, ini bounce stone. Kemudian ada waxstone juga, floatstone, greenstone, dan earthstone. Ini hampir bermacam-macam. Namun utamanya memang bounce stone dan high energy phases ya, seperti greenstone ya. Yang selanjutnya ini platform margin, dia sensual bentuknya ya, sensual gitu. Nah inilah yang tadi kita udah coba bahas ya, sensuals ini, yang umumnya ini berasosiasi dengan weeds ya, weeds, non-skeletal grains weeds. Ini utamanya berasosiasi dengan sensuals gitu ya. Dia above fair weather wave base ya, above fair weather wave base. Dan juga masih di euphotic zone ya. Tapi yang perlu digarisbawahi juga adalah tidal currents ya. Tidal currents ini sangat mempengaruhi facies zone ini gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya, jenis sedimennya weeds dan phylloids gitu ya. Nah, ini ya, ada cross bedding juga, biasanya berkembang cross bedding, kemudian juga bioturbasi ya, bioturbasi juga kadang-kadang gitu. Nah, ini juga bisa dia terekspos ya, subaerial exposure gitu. Untuk platform margin essentials-nya ini mungkin karena mungkin yaitu fluktuasi dari muka air laut ya, fluktuasi muka air laut. Kalau misalkan dari jenis biotanya ini yang secara khusus ini biasanya berhubungan dengan Decyclidation dan forams gitu. Kemudian ada lush bivalve dan gastropod juga. Nah biasanya ini greenstone dan packstone ya, kalau kita bisa lihat ini benar-benar eksklusif ya untuk high to moderate energy, jadi nggak ada waxstone atau packstone-nya gitu untuk sand shoals. Kemudian facies zone yang ketujuh ini udah masuk sebenarnya 789 ini. Facies zone 789 ini ada di platform interior gitu ya. Tadi kan platform margin ya, ada di margin atau di pinggirnya gitu ya. Nah kemudian ini udah masuk ke platform interior ya. Platform interior ini terbagi menjadi 3 ya. Ada open marine,
ada restricted sama evaporative atau brackish gitu ya. Kalau dia open marine ini sama dengan normal marine ya. Nah ini sama sebenarnya. Karena kalau di open marine atau normal marine ini dia masih terhubung dengan open sea gitu. Nah, sehingga dari salinitas dan juga temperaturnya ini hampir sama ya, hampir sama salinitas dan temperaturnya dengan laut yang berdekat yang di sekitarnya gitu ya, karena dia terhubung dengan open marine. Lain halnya kalau misalkan karbonat yang kita punya itu adalah tipenya restricted ya, nanti kita coba bahas ya. Dia tidak terkoneksi kalau restricted ini dengan laut terbuka ya, open sea gitu. Nah, jenis-jenis dari karbonat sedimennya juga ya, kalau kita lihat, kita bandingkan di lithofasiasnya juga, dia dari mudstone hingga greenstone juga ada gitu ya. Nah, ini memang diverse sekali. Diverse ya, ada mudnya, tapi juga kadang ada clean sandnya juga ya, bagian-bagian clean sand gitu. Nah, kalau di open marine ini berkembang yang namanya patch reefs ya, patch reefs atau organic banks gitu ya umumnya gitu. Jadi reefnya itu patchy gitu, patchy. Jadi setempat-setempat gitu ya, setempat-setempat saja. Dia tidak menjadi seperti di platform margin reefs ini ya. Platform margin reefs ini kan sifat dari reefsnya itu adalah sebagai bioherms begitu ya, kalau kita bisa lihat secara skala. Tapi kalau patch reefs ini dia hanya setempat saja gitu berkembangnya. Di Facies zone yang ketujuh ini masih bisa berkembang reefsnya gitu. Nah, lain halnya kalau misalkan di restricted platform interior, di mana dia tidak terkoneksi dengan open ocean gitu. Inilah yang akan mengakibatkan variasi dari salinity dan temperaturnya gitu ya di restricted ini. Nah, tentunya kalau dia restricted dengan salinity dan temperatur yang fluktuasinya sangat besar, tentunya akan berpengaruh kepada biotanya ya, biotanya juga yang bisa hidup di lingkungan se-ekstrim itu gitu. Nah, kalau bisa kita lihat ini contohnya di biotanya ya, dia itu reduce ya secara diversity. Nah, inilah yang mencirikan adanya restricted ya, restriction di sini. Karena tadi fluktuasi dari salinity dan temperaturnya ya, sehingga secara diversity biota-biota yang hidup itu hanya sedikit ya, makanya dia diversity-nya berkurang gitu. Tapi sekalinya ada satu spesies atau individuals yang ada, dia akan muncul sangat banyak begitu ya, high number of individuals ya. Nah, contohnya adalah Miliolith forams, ostracods ya. Terus mungkin ada beberapa gastropods ya yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan se-ekstrim di restricted ini gitu. Algae, kemudian cyanobacteria gitu. Kalau kita bisa lihat juga di restricted ini ternyata memang umumnya adalah mudstone dan dolomite mudstone gitu ya. Ini kalau di restricted mungkin saja ada greenstone atau bindstone atau brexia ya, tapi mungkin lebih sedikit porsinya gitu ya kalau di restricted ini gitu. Nah, ini contoh dari facies zone yang selanjutnya, facies zone yang ke-9 ya, evaporatic. Nah, kalau di model facies ini
fase zone evaporitic dan brackish ini berbeda. Kalau di evaporitic dia berhubungan dengan arid climate gitu, ya. Beda kalau misalkan di brackish dia lebih ke arah yang lembab gitu ya, climate-nya, humid climate. Nah biasanya settingnya itu adalah supratidal ya, berkembang subka, salt marshes. Nah ini istilah-istilah di supratidal ya. Contohnya yang terkenal itu adalah di Abu Dhabi subka. Kemudian dari jenis sedimennya kita bisa menemukan ada dolomitic mud ya. Ini memang common sekali ya, dolomitic mud dengan ada nodule-nodulnya. Kemudian sebenarnya ini nodule dari gypsum ya, nodule dari gypsum atau anhydrite gitu. Nah ini common lithophases-nya ini adalah laminated lime mudstone ya. Jadi mudstone-nya itu ada seperti dark layer yang terlaminasi ya, dark rich in organic juga gitu ya. Nah, kemudian ada layer gypsumnya juga gitu, atau anhydrite ini yang mencirikan evaporitic gitu. Kalau ini contoh di brackish ya, di brackish, platform interior brackish. Nah ini salah ini sebenarnya, ini di humid ya, humid climate gitu. Di humid climate dia sifatnya lembab ya. Nah ini poor connection with the open sea, jadi masih bisa terhubung dengan open sea ya, laut terbuka, tapi ada terbatas gitu ya, poor connection gitu. Dan kemudian dia narrow facies belts biasanya. Ini contoh-contohnya sedimennya ya, yang berasosiasi dengan brackish ini. Ini yang perlu diamati, ada pit layers-nya ya. Ternyata ada pit layers-nya gitu. Ada pits ya. Kemudian ini contoh dari biotanya. Ada shoal water marine organism yang biasanya itu terbawa oleh storms ya. Dia membawa hingga ke daerah sini gitu ya. Nah, Ostracod misalkan, kemudian snails, terus kemudian ada algae gitu. Nah ini didominasi oleh pit layers ya, kemudian ada carbonate-nya juga ya, dan backstone kemungkinan gitu. Nah kalau di Flugel 2004 ini ada facies zone yang ke-10 ya. Ini berbeda dengan model dari Wilson yang sebenarnya facies zone-nya hingga 9 saja begitu. Nah, tapi kalau Flugel menambahkan facies zone yang ke-10 ya. Ini yang berhubungan dengan karstik limestone gitu, di mana sifatnya dia di subaerial ya. Artinya dia di daratan yang tidak ada atau terekspos ya. Daratan berarti artinya terekspos karbonatnya gitu. Kemudian tentunya dia ada di zona-zona meteoric vadose ya. Meteoric vadose gitu. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau di meteorically affected carbonate rocks ini ada meteoric dissolution ya. Nah, meteoric dissolution ini yang akan menyebabkan adanya karstik limestone ya. Nah, ada gua-gua seperti itu karena pelarutan dari agen seperti meteoric water gitu.
Nah, inilah facies zone tambahan dari flugel ya, facies zone ke-10. Nah, ini selanjutnya adalah ini ya, kita berlanjut ke carbonate platform geometry. Kalau di carbonate platform geometry ini lebih ke arah ada perbedaan ya antara bentuk geometri karbonat dengan siliciklastik ya. Ini kita ambil contohnya, ini dari Schlager 2005. Schlager menggambarkan kalau di siliciklastik ini biasanya itu di platform marginnya ini tidak berkembang, maksudnya tidak berkembang dengan baik ya, walaupun ada progradation gitu. Dia equilibrium ya, equilibrium profilnya. Equilibrium profilnya. Tapi kalau di carbonate, biasanya di marginnya ini bisa berkembang secara lebih cepat ya, lebih cepat di marginnya ini, carbonate margins, di mana yang di belakangnya, di platform interiornya ini akan lumayan tertinggal gitu ya, akan lumayan tertinggal perkembangannya gitu. Ini yang akan membedakan antara siliciklastik shelf dengan rim platform ya, kalau di karbonat gitu. Di marginnya ini bisa ada perkembangan karbonat yang tidak merata ya. Kalau di siliciklastik dia equilibrium gitu. Kalau misalkan ada progradation juga, dia tidak akan menyebabkan marginnya lebih tinggi ya daripada ininya bagian ininya ya, platform interiornya begitu. Nah, inilah yang membedakan ciri khas ya, ciri khas dari carbonate shelf dan berbeda dengan siliciklastik shelf. Nah, kalau kita bisa lihat ternyata untuk jenis-jenis carbonate factories ini mempunyai kecenderungan punya depositional geometry yang ini ya, berbeda ya. Kalau misalkan dia di T factory yang berarti jenisnya tropical ya, dia itu cenderungnya adalah rim carbonate platform ya, carbonate platform, di mana mungkin berkembang lagun ya di platform interiornya. Beda dengan misalkan di cool temperature carbonates, di mana kemungkinan dia lebih berkembang ini ya, dia rem kalau di cool water carbonates gitu. Kalau di mud mounds ya ini yang berkembang mount ya, mount platform gitu. Nah, apa itu rim platform, kemudian carbonate ram gitu, dan kemudian mount carbonate ya, kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini pengantarnya, bagaimana membedakan ini ya, carbonate factories. Ternyata carbonate factories yang berbeda itu punya kecenderungan menghasilkan depositional geometry yang berbeda pula gitu. Nah, ini contohnya dari carbonate rim platform ya. Carbonate rim platform itu sifatnya adalah flat top platform ya, di mana dia bisa dibangun oleh reefs atau carbonate sandshores ya di ininya, di marginnya begitu ya. Nah, ini. Nah, yang ini yang saya tunjukkan ini. Nah, ini carbonate rim platform ya. Di sini berkembang reef atau sandshore begitu ya. Nah, tapi memang tidak melulu reef ya, tidak melulu reef gitu. Bisa saja dia sandshore di sini.
gitu. Nah, dia sifatnya sebagai barriers dari gelombang gitu ya, penghalang gelombang. Nah, ini rim ini lebih produktif ya, yang tadi kita bahas ya, lebih produktif dia pembentukannya, growth-nya itu lebih cepat daripada di platform interior yang di sini ya, platform interiornya, gitu. Biasanya juga misalkan adanya erosi, jadi dia juga mengisi ke lagun ya. Jadi misalkan ada ekses sedimennya ya, dia bisa ditemukan di lagun atau downslope-nya di sini gitu, di platform interiornya. Nah, ini prinsip bucket principle ya di Schlager 2005. Inilah yang menyebabkan kenapa pada rim platform lebih ini ya, produktif di marginnya begitu ya. Nah, ini contohnya misalkan ada gradasi, kemudian ada tipe yang progradation gitu ya, progradation gitu. Nah, kalau kita lihat rim di marginnya, kalau di agradasi, marginnya itu akan aggregate ya. Dia tidak mengalami yang namanya lateral extend ya ke arah basin gitu kalau di aggradation. Tapi kalau dia di progradation, dia ada kecenderungan untuk ini ya, growth-nya ke arah basin gitu ya, ke arah sini gitu. Nah, ini ke arah sini. Nah, ini bucket principle ya. Ini yang menjelaskan kenapa pada carbonate platform margin ini berkembang lebih cepat ya, lebih cepat daripada bagian di platform interiornya ini gitu. Nah, ini berbeda dengan carbonate rams ya. Kalau di carbonate rams ini contohnya ya, dia biasanya ini ya, dipnya itu 0,1 hingga 1,5 gitu. Ini sangat hampir datar gitu ya. Jadi dia akan kekurangan steep slope seaward gitu ya, rem. Tapi memang ada nanti jenis rem yang distally steepen rem gitu ya. Tapi umumnya adalah dia generally dia steep slope-nya absent gitu. Steep slope-nya absent. Nah, inilah yang membedakan antara rems dan rim platform gitu ya. Kalau kita lihat, kalau di rim platform ini dia high energinya itu ada 2 ya. Nah, di sini ya. Kalau di rim platform. Nah, kalau di rim platform ada 2 facies belt dengan high energy. Kalau di carbonate rams, dia ini cuman ada di sini saja nih, high energinya. Inilah komponen utama ya, berdasarkan Schlager. Schlager berargumen bahwa kalau di carbonate rams ini high energy depositsnya ini hanya di ini aja ya, dekat dengan shore gitu. Tapi kalau di rim platform dia ada 2 carbonate high energy carbonates gitu. Artinya kalau kita berbicara reservoir, kalau high energy ini kalau di rim platform artinya kita bisa menemukan high energy atau calon atau kandidat dari reservoir ya lebih banyak di rim platform. Tapi kalau di carbonate ramp dia berasosiasi hanya di shore saja gitu.
ya. Tapi kalau di rim platform kita bisa menemukan reservoir high energy ke arah basin juga bisa gitu ya. Tapi ke arah shore juga bisa gitu. Karena ada 2 facies belt yang berasosiasi dengan high energy. Inilah mengapa pentingnya ya membedakan apakah Carbonet kita itu ada di sistem atau platform rim platform atau Carbonet ramp gitu. Nah, ini istilah Carbonet mount ya. Carbonet mount ini dari James and Burke 1992. Ini seperti lembah ya, seperti lembah secara geometri atau agak membundar juga gitu ya, submarine structure-nya ini. Ini contohnya ya. Jadi seperti lembah gitu. Dimana biasanya kalau misalkan dia terkena ini ya, wave action ya, intensive wave action, top dari mount-nya ini akan tererosi menjadi flat gitu. Nah, gitu. Nah, inilah makanya ya. Ini agak flat ya di puncak-puncak dari carbonate mounts-nya ini sendiri. Oke, mungkin begitu saja perkuliahan kali ini. Di pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan perkuliahan dengan topik mengenai batuan sedimen vulkanik klastik ya, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.